kembali lagi di Cerita Senja. Seperti biasa, kita akan bercerita tentang misteri dan cerita-cerita tentang pendaki gunung. Kali ini, cerita diangkat dari kisah nyata salah satu pemilik akun Twitter @wahyuaryan_tn_ yang berjudul Teror dan Kualat di Gunung Unggaran. Sebelum mulai, yuk ambil headset kalian dan mari kita dengarkan bersama. Kala itu bulan Mei 2014, saya yang baru saja lulus SMK ingin dan berencana mendaki gunung di Unggaran. Saya mendaki bareng 7 teman saya, Ali, Anissa, Dewi, Putri, Hanif, Andre, dan Tia. Berangkat dari Kabupaten Pati, hari ini hari yang kami tentukan akhirnya datang juga. Kami berangkat hari Sabtu pagi dari rumah Anissa. Kami semua berkumpul di situ. Kami berangkat membawa motor dengan formasi saling berboncengan. Saat itu kami berangkat dengan alat seadanya. Saya yang memakai sepatu Converse dan pakai hoodie, dan Andre malah membawa gitar untuk dibawa ke puncak. Tak seorang pun dari kami membawa sleeping bag. Kami hanya modal jaket, celana panjang, dan sarung. Tenda yang kami bawa pun bukan tenda dom seperti sekarang. Tenda yang kami bawa adalah tenda pramuka yang membutuhkan tongkat dan tali ketika hendak mendirikannya. Alas tenda kami pun menggunakan tikar gulung, tikar rumahan, bukan matras pada umumnya. Saat itu peralatan kami masih serba terbatas dan pengetahuan mengenai dunia pendakian juga masih minim sekali karena kami masih sangat awam dalam dunia pendakian. Dan baru kedua kali ini kami mendaki gunung. Jadi mohon maaf kalau peralatan yang kami bawa sangat-sangat kurang dari kata aman. Kami berangkat pagi-pagi pukul 7. Singkat cerita, selepas azan zuhur, kami tiba di base camp pendakian Gunung Unggaran via Mawar. Di tahun 2014, base camp Mawar masih belum seperti sekarang. Dulu base campnya kecil dan belum ada kafling-kafling tenda buat camping seperti sekarang. Kami bergegas packing dan menyiapkan segala peralatan yang kami perlukan. Oh iya, saat itu kami tidak ada yang membawa carrier. Jadi, tas yang kami bawa ia tas ransel sekolah. Bisa dikatakan saat itu kami mendaki tanpa pengetahuan dan modal nekat sampai ke Unggaran. Saat kami packing, salah satu teman saya, Anissa, mengeluh ingin muntah. Sepertinya ia mabuk akibat perjalanan jauh. Saat itu, saya memberinya tolak angin agar badannya enakan dan menyuruhnya istirahat sebelum nanti memulai pendakian. Selepas packing, kami mengurus simaksi pendakian. Saat itu kalau tidak salah ya, biayanya sekitar 5.000 setiap orangnya. Selesai mengurus simaksi, kami berdoa bersama sebelum akhirnya memulai pendakian. Saat kami naik, keadaannya sepi pendaki. Jadi, kami leluasa menikmati suasana di sepanjang jalur pendakian. Jalur menuju pos 1 masih terbuka dan agak landani hingga kurang dari 40 menit perjalanan kami tiba di pos 1. Kami istirahat sebentar karena banyak yang mengeluh lelah. Setelah sedikit minum, kami melanjutkan perjalanan. Setelah pos 1, jalur sudah mulai masuk area hutan. Di tengah jalan, kami menemui aliran sungai. Pertanda jika kami sudah setengah jalan menuju pos 2. Aliran sungai ini dibantu dengan jembatan yang dibuat pengelola dari bambu yang dianyam. Hingga kurang dari 60 menit perjalanan kami tiba di pos 2. Pos 2 letaknya sudah di dalam hutan. Jadi pos 2 tempatnya adem dan rimbun ketika dipakai untuk istirahat. Kami kembali istirahat agak lama di sana karena
Anissa mengeluh badannya tidak enak. Belum lama kami di pos 2, tiba-tiba hujan turun. Padahal dari base camp cuaca cerah dan tidak ada tanda-tanda akan turun hujan. Setelah Anissa sedikit enakan, kami melanjutkan perjalanan dengan mengenakan jas hujan. Jalur pendakian menuju pos selanjutnya seketika berubah menjadi sungai kecil yang dialiri air. Jalur pos 2 ke pos 3 kami lewati dengan ditemani hujan. Kurang lebih 60 menit kami tiba di pos 3. Pos 3 dikenal juga dengan pos kolam renang. Saat itu kolam renang dalam keadaan sepi. Entah sudah tidak dipakai lagi atau memang sedang sepi. Air di dalam kolamnya pun keruh sekali. Ditambah saat itu tidak ada pendaki lain di sana. Menambah kesan seram saat kami singgah di pos kolam renang tersebut. Kami tidak berlama-lama di sana karena Anissa yang sejak tadi tidak enak badan malah banyak melamun saat di kolam renang. Kami melanjutkan perjalanan. Saat itu kami berencana singgah di desa terakhir di Gunung Ungaran, yakni Desa Promasan, desa yang terletak di bawah puncak Ungaran. Dari pos 3, jalur sudah terbuka. Dari sini kami disuguhkan luasnya kebun kopi. Agak lama berjalan, kami tiba di perempatan. Jika ke kiri, ke arah puncak, dan jika lurus, ke arah desa Promasan. Kami memutuskan lurus karena kami ingin ke desa Promasan terlebih dahulu. Dari perempatan, kami disambut kebun teh yang terhampar luas. Saat itu, kami baru pertama kali melihat kebun teh. Jadi, bayangkan saja betapa bahagianya kami. Setibanya kami di desa Promasan, kami ke warung di sana. Kami disambut pemilik warung dengan hangat. Kami makan dan sedikit menghangatkan badan di dapur warung tersebut. Karena dapurnya masih dapur zaman dulu, yang masih pakai kayu bakar. Sore jam 16, kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Ungaran. Pada saat itu mindset kami semua adalah kalau muncak ya langsung terus sampai ke puncak. Dan campnya di atas puncak. Jadi kami jalan ke arah perempatan awal tadi. Kami belok kanan hingga tak jauh dari sana kami masuk kembali ke arah hutan. Pendakian yang sebenarnya dimulai dari sini. Trek sangat terjal dan trek dipenuhi batu-batu yang membuat kami sulit melangkah. Saat sedang melewati terjalnya trek, tiba-tiba Anissa mengeluh berat di badannya. Dan dia bilang, "Awakku abot banget." Artinya, badanku berat banget sih, ucap Anissa. Kawan saya Ali yang di belakangnya pun langsung inisiatif membawa tas Anissa dan kami langsung terus melanjutkan perjalanan. Anehnya, lagi-lagi Anissa terus mengeluh dan sering berhenti dengan alasan yang sama, yakni badannya terasa berat. Kami yang tidak berpikiran aneh-aneh hanya berhenti beristirahat agar badan Anissa enakan. Saat sudah agak lama berhenti, kami melanjutkan perjalanan lagi. Setelah itu keanehan-keanehan datang satu persatu. Break sebentar 10 menit ya, mau keluar sebentar. Singkat cerita, saat saya jalan di paling belakang, saya bertemu dengan bapak-bapak setengah tua yang sedang istirahat di tepi jalur mengenakan pakaian orang desa zaman dulu dengan bekas-bekas tanah di pakaian yang dikenakannya. Refleks saya mengucapkan, "Amit nggih Pak, numpang lewat." Yang artinya, "Permisi Pak, numpang lewat." Ucap saya sewajarnya menghormati orang tua. Saat sedikit melewati bapak itu, saya dipanggil, "Leh, arep nang ndi? Surup-surup ngene." "Leh, mau kemana gelap-gelap gini?" tanya bapak tadi. "Bade ke puncak Pak De." "Mau ke puncak Pak," jawab saya.
Hati-hati yo le, koncomu kabeh dijogo, terutama sing awake meriang kae, ucap lagi bapak itu. Saya bingung dong, kok bapak ini tahu ada satu kawan saya Anissa yang gak enak badan. Padahal kami baru ketemu di sini, dan Anissa mungkin tidak tahu keberadaan bapak ini. Oh enggih pak, matur nuwun, bapak ajeng ting pundi? Yang artinya, iya pak, terima kasih, bapak mau kemana? Tanya saya. Bapak meh muleh le, omahe bapak ning cedak kebun ngisor kae. Artinya, bapak mau pulang le, bapak rumahnya di bawah di dekat kebun di sana, jawab bapak itu. Yo wes le, bapak tak muleh sih yo, ojo lali pesane bapak, seru bapak tadi. Saya yang mendengarkannya hanya mengangguk dan mempersilahkan bapaknya turun pulang. Dari kejauhan terdengar teriakan kawan saya di atas. Yuh, ayo koe ki ngopong neng kono. Jadi ini bahasa Jawa ya. Banyakkan bahasa Jawanya dan saya artikan ya. Yuh, kamu itu ngapain di situ? Atau kita langsung aja baca pakai bahasa Indonesianya aja kali ya. Yuh, kamu itu ngapain di situ? Oh iya, tunggu, jawab saya. Saya yang masih menyimpan tanya kembali, melanjutkan perjalanan menyusul kawan-kawan saya. 30 menit berjalan, akhirnya kami tiba di puncak Ungaran. Saat kami sampai, keadaan puncak sepi sekali. Dan hanya ada rombongan kami. Karena kami memang sampai selepas maghrib. Setibanya di puncak, kami langsung mendirikan tenda. Tidak jauh dari Tugu Puncak Ungaran. Kami masak dengan kompor spiritus dan parafin yang kami bawa. Benar-benar alat kami dulu masih seadanya. Sementara yang lain istirahat menikmati malam, itu Anissa kenapa ngelamun terus? Tanya saya. Saat menyadarin Anissa yang bertingkah aneh, beberapa kawan perempuan saya menghampirinya dan menemani Anissa sedari tadi melamun. Melihat ke arah belantara, arah ke jalur Gedung Songo. Sa, ucap kawan perempuan saya yang menghampiri Anissa sambil menepuk pundaknya Anissa. Anissa hanya diam dan tetap melamun, melihat ke arah belantara sana. Setelah berkali-kali mencoba menyadarkannya, akhirnya Anissa sadar dan menjawab sautan kami dengan nada lemas. Kenapa, Sa? Kenapa, Sah? Kamu lihat apa? Tanya Dewi, salah satu kawan perempuan saya. Dan Anissa nunjuk ke arah Tugu, terus dia bilang, aku diajak pergi ikut sama nenek-nenek itu, tapi aku menolak, jawab Anissa. Semua kawanku yang mendengar jawaban Anissa diam dan saling tatap. Siapa yang dilihat Anissa? Kami tidak melihat siapapun di sini. Ali mengecek ke arah yang dimaksud Anissa, tapi Ali tidak melihat seorang pun di sana. Keadaan mulai tegang dan mencekam. Teman-teman perempuan saya terus menemani Anissa di dalam tenda dan sambil terus mengajaknya bicara. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kami bersiap tidur. Kami tidur hanya berselimut sarung dan selimut kain yang kami bawa. Kami semua tidur dan tidak terjadi apa-apa hingga sepertinya sekitar pukul 2 pagi ya. Sinta bangun dan keluar tenda. Tia yang tidur di sampingnya menyadari kalau Anissa pun ikut bangun dan mengikutinya. Terus Tia bertanya, mau kemana Nisa? Terus Nisa jawab, mau ke sana. Di sana ada yang memanggilku, jawab Anissa. Tia yang menyadari kalau Anissa kumat akhirnya membangunkan kami semua. Saya, Ali, dan Dewi langsung menghampirinya dan Tia menjelaskan apa yang terjadi. Sudah masuk tenda aja, di situ gak ada apa-apa, ucap saya. Enggak, itu loh ada nenek-nenek yang memanggilku di situ, jawab Anissa dengan tetap ngeyel jika ada yang memanggilnya dari arah belakang Tugu Puncak. Akhirnya Anissa mau dan nurut diajak kembali ke dalam tenda.
Di dalam tenda, Anissa diberi minuman hangat dan diberi minyak angin agar badannya tetap sadar. Setelah Anissa normal, kami tidur kembali. Baru 1 jam tidur, kami semua terbangun karena suara tangisan Anissa. Anissa menangis sambil mengatakan, "Jangan bawa aku mau pulang." Berkali-kali dia berkata seperti itu. Kami semua berusaha membangunkan dan menyadarkannya. Berkali-kali kami membangunkan Anissa, tapi Anissa belum juga bangun dari tidurnya. "Gimana ini?" tanya Dewi. Coba semua berdoa, baca ayat kursi dan baca sholawat, seru Hanif kepada kami semua. Dan kami pun mulai berdoa. Perlahan Anissa bangun dan sadar. Saya dan Ali memberinya air hangat yang sebelumnya sudah kami buat. Saat itu Anissa masih sedikit menangis dan mengatakan jika dirinya takut. Kami berusaha terus mengajaknya bicara agar Anissa tetap sadar hingga akhirnya azan subuh berkumandang. Kami langsung bergegas sholat subuh berjamaah. Selesai sholat, keadaan subuh kembali normal. Anissa sudah tidak lagi bertingkah aneh. Paginya kami masak, foto-foto, dan saling bercanda. Tidak seorang pun dari kami yang mengungkit masalah apa yang terjadi semalam. Anissa pun juga terlihat sehat dan sudah bisa bercanda dengan yang lainnya. Singkat cerita, kami turun dan tiba di sungai di antara pos 2 dan pos 1. Sebelum sampai sini, yang laki-laki sudah sepakat mau mandi di sungai itu. Karena saat berangkat, kami tergoda melihat sungainya yang segar. Setibanya di sungai, kami menepi di bebatuan di tepi sungai tersebut. Saya, Ali, Andre, dan Hanif langsung bersiap mandi. Kami yang laki-laki sedikit naik mencari lokasi kami mandi, agar tidak terlihat kawan kami yang perempuan. Malu kali ya, terlihat sama temannya perempuan. Kami sampai di aliran sungai yang agak luas, dan ada air terjunnya kecil di sana. Tanpa pikir panjang, kami semua mandi di situ. "Seger cuy," ucap Andre. "Iya nih, seger banget," kata Ali. Emang benar-benar seger air di sana. Mandi sambil minum air pun juga bisa karena saking segernya air di sana. Kami mandi, membersihkan badan, gosok gigi, semuanya hingga bersih. Kurang lebih 40 menit kami kembali ke kawan-kawan kami perempuan. Saya lihat yang perempuan hanya istirahat dan ada yang main air di sana. "Lama banget ya," kata Putri sedikit sebal. "Maaf karena airnya seger banget di sana," kata Hanif. Setelah kami semua bersiap, kami melanjutkan perjalanan turun melewati pos 1 hingga tiba di base camp kurang lebih jam 11. Sampai di base camp kami istirahat, bersih-bersih dan sholat zuhur berjamaah. Saat semua sudah siap, pukul 13 ya, kami mulai turun perjalanan pulang. Nah, keanehan datang satu persatu saat kami pulang. Belum jauh dari base camp kami terhenti karena Hanif merasa kehilangan dompetnya. Ia cari di semua pakaian yang ia kenakan dan di dalam tas tidak ada. Padahal saya masih ingat betul. Sebelum jalan tadi, Hanif masih mengeluarkan dompetnya. Misal jatuh di jalan pun seharusnya saya tahu karena posisi saya berada di belakang. Hanif bingung karena semua kartu pentingnya juga ikut hilang. Setelah agak lama mencari, tetap tidak ketemu. Akhirnya Hanif mengikhlaskan dan meminta kami langsung menjalankan perjalanan pulang. Saat tiba di Semarang, ban motor Ali tiba-tiba meletus. Padahal sebelum berangkat ke Semarang, ban motornya baru saja diganti. Peristiwa itu sempat membuat kami berpikir yang tidak-tidak. Setelah ban motor Ali diganti, kami kembali melanjutkan perjalanan. Saat sampai Demak, tanpa disangka, gantian motor saya mogok. Mati, entah kenapa. Padahal sebelum berangkat, saya sudah cek dan servis untuk persiapan perjalanan. Tapi kenapa sekarang mogok? Terpaksa kami semua lagi-lagi berhenti mencari bengkel terdekat. Kami sempat bingung
bengkel mana yang buka malam hari. Namun agak lama kami mencari, akhirnya kami menemukan bengkel di salah satu desa di dekat jalan. Singkat cerita, setelah beres, kami kembali melanjutkan perjalanan. Sampai di Kudus, tak jauh dari jembatan Selamat Datang, gantian motor Andre yang mati. Setelah dicek, ternyata bensinnya habis. Padahal nih ya, saat kami baru masuk di Kabupaten Demak tadi, kami semua mengisi bensin, termasuk motor Andre. Saat itu semua motor diisi penuh. Tapi kenapa belum jauh perjalanan kok motor Andre kehabisan bensin? Hanif berinisiatif cek mesin motornya, barangkali bensinnya bocor dari situ. Tapi ternyata tidak, semuanya normal. Untungnya tak jauh dari situ ada pom bensin, jadi tidak lama kami mencari. Saat semuanya sudah normal, kami semua langsung melanjutkan perjalanan pulang. Jam 20 kami tiba di rumah Anissa, tempat kami berkumpul saat berangkat. Kami menceritakan apa yang terjadi dengan Anissa saat mendaki semalam. Diusut, ternyata Anissa mempunyai bawaan atau semacam jimat yang diberi oleh orang tuanya untuk menjaga Anissa dari gangguan semacam itu. Dari situ kami semua berpikir kalau kejadian semalam pasti ada sangkut pautnya dengan jimat yang dibawa Anissa. Ya, terlepas dari semua itu, alhamdulillah kami selamat tiba di rumah. Kami selamat tiba di rumah kami masing-masing. Sesampai di rumah, saya bersih-bersih dan cerita dengan bapak soal kejadian yang menimpa kami. Saat berjalan pulang ke rumah, kejadian yang menimpa kami satu persatu. Kalian melakukan apa waktu turun gunung? Kalian mengambil apa di sana? Tanya bapak saya. Dan saya diam berpikir. Kami gak melakukan apa-apa, Pak. Kami juga tidak mengambil apapun. Cuma waktu turun gunung, kami yang laki-laki sempat mandi di sungai di dekat jalur pendakian. Jawab saya. Nah itu, bisa jadi itu sebabnya. Kalian waktu pulang mendapati musibah. Jawab bapak saya. Kalian mengotori sungai itu. Sungai itu kan ngalih ke bawah untuk menghidupi orang-orang di bawah, tambah bapak saya. Kalian permisi gak waktu mandi di situ? Tanya bapak saya lagi. Tidak pak, kami langsung mandi saat sampai di sana. Jawab saya. Nah, lain kali jangan diulangi. Kalian kalau mendaki, jangan meninggalkan apapun dan jangan mengotori. Beri salam atau permisi saat datang ke tempat baru. Dan jangan ulangi lagi, ucap bapak saya menasihati. Di sini saya berpikir dan mulai menghubungi semua kawan-kawan saya. Saya meminta maaf kepada mereka, untuk minta maaf dalam hati mereka masing-masing karena telah berbuat seenak hati kami saat di sungai itu. Entah saat kami mendaki atau turun gunung. Oke, demikianlah cerita dari tweet di akun @wahyuaryan_tn_. Kalian bisa follow akun tersebut karena di sana banyak sekali cerita-cerita horor. Jadi kita bisa ambil pelajaran ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan ini adalah sopan santun adalah hal yang utama saat kita berpergian. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Gunung ibarat rumah dan kita pendaki adalah tamu. Jadi selayaknya tamu itu sopan. Jadi sopan adalah hal yang paling utama. Oke, sekian dulu cerita misteri dari misteri pendaki gunung ya tepatnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak video ini dan menyimak cerita ini sampai habis, dan terima kasih untuk yang udah klik tombol subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya.